Enggak, kebanyakan makan Betul uang itu. haram jatuhnya, kebanyakan makan uang haram. Beneran, kebanyakan makan uang haram mereka itu. Jadi masalah skincare atau masalah barang-barang produk-produk apapun segala macam itu mereka bukan cuma sekedar membuat izin, menerbitkan izin, memeriksa, tapi mereka sebagai badan pengawas, mereka harusnya mengawasi peredaran yang ada di masyarakat. Jangan hanya karena keterbatasan, kata mereka SDM-nya kurang, apa segala macamnya, itu bukan jadi alasan. Anggaran mereka cukup besar kok. Kalau memang mereka nggak mampu melaksanakan tugas mereka, bubarkan BPOM. Enggak, kalau masalah Ah, masalah tenaga kurang kan bisa merekrut banyak orang. Jadi kan bisa ngebuka lowongan ke pekerjaan juga bagi orang yang berkompeten untuk bekerja di Enggak, sana. Bisa sekarang gini sebenarnya. loh, sebanyak apapun tenaga, kita lihat deh sekarang, sebanyak apapun tenaga kerjanya, kalau mereka memang orang-orangnya di situ SDM-nya malas dan tidak mau bekerja, percuma. Kalau itu ya susah. Susah kalau Kita lihat begitu. sekarang aja, ketua ombudsman yang baru terpilih, itu udah keciduk lagi, ketangkep lagi. Ih, langsung ketangkep ya. waduh, Anjir. waduh, aduh, bahaya itu. Ketua Ombudsman yang baru aja langsung keciduk. Siapa namanya? Waduh, Ikrar Taruna. Siapa namanya? Ikrar Taruna ya. Taruna Ikrar namanya itu ya. Ya, sekarang yang baru diangkat juga, coba deh cek salah satu pejabat yang dengan dari kementerian, dia mengaku menyuap salah satu bupati atau gubernur lah di waktu diperiksa KPK. Sekarang diangkat jadi pegawai kementerian apa pejabat eselon berapa tuh daerah kalau di kementerian itu eselon berapa sih kalau di kementerian itu yang paling tinggi? Eselon 2. Nah, yaitu dia di dalam diperiksa waktu di persidangan di KPK untuk persidangan di waktu di bupati mana gitu lah, gubernur atau bupati di Sumatera gitu. Dia nyata-nyata dia yang mengatakan bahwa dia yang memberi suap, mengantarkan uang suap. Kenapa sekarang ini diangkat jadi pejabat? Emang negara ini udah bobrok pejabatnya. Iya benar udah hmm, bobrok benar. Aku tuh makanya aku kadang muak tuh aku berharap tuh kayak Nepal deh negara Indonesia sekali-sekali kayak di Nepalin gitu loh. Sekarang di Berharap Kaltim. aku. Sekarang nggak usah jauh-jauh kita lihat di Enggak, Kaltim. Masyarakatnya demo semua. Demo Habis-habisan. hancur, iya. Ya karena memang enggak kayak mental-mental pejabat kita ini rata-rata mereka petugas partai. Jadi mereka itu orang-orang yang diutus partai untuk mencari keuntungan partai-partai itu sendiri. hmm. ya itu udah pasti jelas lah. Kan janjinya kan buat demi partai. Kaltim rusuh gara-gara apa? Gara-gara anggaran buat apa? Enggak sama Buat kayak kasusnya Kocai di anggaran Pekanbaru itu yang di rumah Sumatera itu dan merah. mobil Itu malah mobil pelaku-pelaku yang kepala daerah. narkotikanya malah dilindungin kan anjir. Iya deh. Mobil Kayak yang di mobil Jambi deh. mobil dinas Contoh yang di Jambi. harusnya 4.000 cc. 4.000 cc kan, 4.500 cc. Kan banyak mobil dinas yang 4.000 cc yang harganya cuma berapa miliar lah, 2 miliar. Iya. Kenapa mesti beli yang 8,5 miliar? 8 miliar, iya. 8,5 miliar kan konyol. Iya. Rumah-rumah berapa, Enggak yang Bang? sama Berapa puluh merah miliar? merah sama kasusnya yang kayak yang 58 kilogram narkoba yang di Jambi itu kan. Nah itu kan ruangannya itu kan pagar tinggi berduri loh, masih bisa nyelonong lewat keluar loh dengan Sekarang kita lihat juga tanknya. petugas kepolisian di lapangan sudah capek nangkap apa segala macam. Kita tidak menutup mata bahwa ada juga oknum-oknum penegak hukum yang nakal. Tapi ada juga penegak hukum yang bagus. Mereka menangkap di lapangan, mempertaruhkan nyawa apa segala macam. Ujung-ujungnya di pengadilan divonis ringan. Nanti ujung-ujungnya apalagi di LT Mutasi. bebas bersyarat. Selesai lah barang itu. Mau sampai kapan? Nah balik dari kasus Nikita Mirzani ini, mulai dari penangkapan Jimail, mulai dari pemeriksaan Nikita sama Jimail, itu aparat itu sudah terlibat di situ. Hmm. Itu udah pasti terlibat mereka. Kalau saya bilang ya, kalau saya jadi presiden, yang kasus Nikita Mirzani ini, saya bukan pendukung Nikita Mirzani loh dari awal, enggak, ya kan? Cuma saya bilang seharusnya Nikita Mirzani itu dijadikan justice kolaborator buat dia membuka boroknya dari BPOM, karena itu tugas BPOM. Hmm. Hmm.
Jangan orang yang joget mesum apa segala macam dijadikan duta apalah, juta apa yang joget ali apa yang untuk judol terus jadikan duta judol lah apalah segala macam. Kenapa dia nggak jadikan Pak ini Nikita Mirzani dijadikan aja duta BPOM? Karena dia yang bersuara. Ada permainan, ada dendam di sini loh, Abe. Di sini tuh ada dendam. Jadi yang pelaku yang dendam ini yang berusaha keras untuk memasukkan dia melalui tangan orang lain, melalui case orang lain. Itu. Ya itulah justru karena case-case orang lain itu seharusnya ini jalan masuk sama yang seperti saya bilang kemarin kasus Agus. Yang kasus Agus dan Nopi itu di mana Kementerian Sosial itu di mana mata mereka? Justru di saat ada orang-orang yang mau membantu, kenapa sekarang tugas negara loh tuh membantu? Yayasan-yayasan itu sekarang banyak loh yayasan fiktif dijadikan untuk pencucian uang. Kita lihat sekarang lah dana CSR dari BI muncul nggak sekarang? Tenggelam kan kasusnya kan? Berapa triliun itu? Ada nggak lagi muncul itu? Dana CSR masuk kantong pribadi, Bang. Bikin realisasinya realisasi fiktif. Iya, dana CSR itu tuh dari BI, ya kan? Dana CSR itu masuk ke yayasan-yayasan, itu siapa? Yayasan itu kenapa? Yayasan yang mengeluarkan siapa? Depsos, ya kan? Kemensos. Iya. Berarti kenapa? Tugas Kemensos hanya sekedar membuat izin sama seperti BPOM, tapi pengawasannya lemah. Sama seperti mereka itu orang-orang yang diberi kewenangan, ya kan? Sudah selesai bikin tanda tangan, tapi nggak ada pengawasannya, nggak ada mengawasi apa segala macam. Sama ujung-ujungnya mereka sama saja. Mereka tuh ibaratnya gini, mereka bikin anak haram terus ditelantarkan, udah selesai gitu aja. Makanya undang-undang itu kan kemarin dulu sebelum undang-undang itu dirubah, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata dipelihara itu berarti dikembangbiakan. Makanya kita nggak bisa menuntut negara. Tapi kalau kata dipelihara itu dirubah menjadi tanggung jawab negara, itu bisa dirubah, itu berarti kita bisa menuntut negara. Konyol saya bilang BPOM itu dari awal. Iya, tindakan-tindakan dari produk si Gladys ini yang menyimpang ini pun nggak ada dia lakukan. Kayak barang itu saya pada satu. Sekarang kita lihat aja dah, cek dah. Kita pakai hukum pembuktian terbalik. Dari mana dapat harta? Berapa pembayaran pajak? Coba cek dah hukum pembuktian terbaliknya. Kalau mau diterapkan, dia hartanya sekian, bayar pajaknya sekian, dapatnya dari mana? Ayo suruh buktikan penegak hukum, bisa nggak dia membuktikan harta-hartanya dapat dari mana? Lucunya gini, seharusnya si BPOM ini dia ngeh gini. Ketika di pengadilan itu kan siapa siapa namanya itu? Itu ada salah satu dokter itu siapa? Kalau nggak salah siapa, saya lupa nomornya itu. Dokter Enggak, siapa si Devina gitu. itu menjelaskan, ditanya sama itu kan, ditanya, kamu di mana produknya dibikin di mana? Disebutkan namanya kan siapa? Di tempat Ibu Heni katanya. Nah, Ibu Heni itu diperiksa. Pabriknya itu digeledah. Siapa? Bentar, saya potong lagi bentar. Sorry. Heni siapa, Bude? Heni siapa, Bude? Sorry, saya potong lagi. Ada kan salah satu dokter juga yang pemilik skincare, dalam waktu 3 tahun hartanya sudah ratusan miliar. Siapa tuh cowok itu? Saya lupa namanya itu. Nah, itu kenapa nggak diungkap itu dari mana hartanya? Apakah dia menampung uang-uang dari hasil ini, pencucian uang? Kan bisa hal seperti gitu. Negara kemana? Jadi sekarang di Indonesia yang miskin makin miskin, negara diurus dengan 59 berapa orang partai itu, udah. Enggak, yang aku herankan ini si BPOM nih, si Daviana itu udah menjelaskan kan produknya berbahaya, mengandung bahan berbahaya nih. Ditanya, kau produknya di mana? Gitu. Badan Penyayang Orang Memberi, itulah BPOM. Menyala abangku.
saya bukan penggemar, saya bukan pembela Nikita dari awal. Saya terus terang aja, makanya dari awal saya sudah bilang dengan Ira ya. Saya sayangkan kenapa dari awal, dari dulu tidak diperadikan dulu dari awal, oke kan? Tapi setelah saya kejadian-kejadian sekarang, seharusnya negara, pengadilan juga memeriksa itu